Sahabat Lantas mungkin sering lihat kami di jalan, di TV atau di berita. Polisi, seragam, bencana, tugas menjaga ketertiban. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gimana cara kerja kami? Siapa yang mengatur semuanya? Banyak yang cuma tahu polisi itu polisi, padahal kami punya struktur yang jelas. Ada Korlantas Polri atau bisa disebut dengan markas besar lalu lintas. Lalu ada Polda, Polres, ada satuan kerja, semuanya punya tugasnya masing-masing. Dan percayalah, ini bukan sekedar nama-nama, tapi rantai komando yang bikin sistem ini berjalan. Halo sahabat Lantas, saya Brigade Medina di program Polistory. Selain membahas Local Heroes, polisi lalu lintas, saya juga akan menjelaskan tentang program-program yang ada di Korlantas Polri. Korlantas Polri, ini pusatnya. Korlantas Polri bisa disebut sebagai otoritas tertinggi dalam bidang lalu lintas di Kepolisian Republik Indonesia. Kalau dianalogikan, ini seperti otaknya kepolisian lalu lintas, tempat di mana semua kebijakan, strategi, dan inovasi terkait transportasi jalan raya lahir dan dikembangkan. Dipimpin oleh Korlantas Polri, orang nomor 1 dalam struktur lalu lintas kepolisian. Dari sinilah berbagai kebijakan nasional terkait keselamatan berkendara, sistem tilang elektronik, pembuatan SIM dan BPKB, pengaturan lalu lintas di seluruh Indonesia dibuat dan diterapkan. Oh iya, Korlantas Polri ada 3 direktorat dan 3 bagian loh. Yang pertama, Direktorat Keamanan dan Keselamatan atau bisa disebut dengan Ditkamsel adalah unsur pelaksana utama Korlantas yang berkedudukan langsung di bawah Korlantas. Tugasnya adalah menyelenggarakan peran dan fungsi pelaksanaan teknis keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, meliputi analisis dampak lalu lintas, kerjasama di bidang lalu lintas, dan koordinasi dengan instansi terkait, serta melaksanakan audit dan pengajian lalu lintas untuk pengendalian mutu dan kualitasnya. Ditkamsel saat ini dipimpin oleh Brigjen Pol Dr. Baharudin Muhammad Syah SH.SIK MSI. Nah, Ditkamsel membawahi yang pertama, Subdirektorat Pendidikan Masyarakat atau Subdittikmas, yang kedua, Subdirektorat Manajemen Operasional dan Rekayasa atau Subditjamenospres, yang ketiga, Subdirektorat Standarisasi Cegah dan Tindak atau Subdit Standar Cegah dan Tindak, yang keempat, Subdirektorat Audit dan Inspeksi atau Subdit Audit dan Inspeksi. Yang kedua, Direktorat Penegakan Hukum atau Ditgakum adalah unsur pelaksana utama Korlantas yang berkedudukan langsung di bawah Korlantas. Ditgakum bertugas membina pelaksanaan penegakan ketertiban termasuk tata tertib lalu lintas. Ditgakum saat ini dipimpin oleh Brigjen Pol Raden Slamet Santoso SH.SIK. Ditgakum membawahi yang pertama, Subdirektorat Pengawalan dan Patroli Jalan Raya atau Subditwal dan PJR, yang kedua, Subdirektorat Tata Tertib atau Subdit-Tatib, yang ketiga, Subdirektorat Penindakan Pelanggaran atau Subdit-Dagar, yang keempat, Subdirektorat Kecelakaan atau Subdit-Laka. Yang ketiga, Direktorat Registrasi dan Identifikasi atau Ditregiden adalah unsur pelaksana utama Korlantas yang berkedudukan langsung di bawah Korlantas. Ditregiden bertugas melayani administrasi, registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi. Ditregiden saat ini dipimpin oleh Brigjen Pol Wibowo SIK M.Hum. Ditregiden membawahi yang pertama, Subdirektorat Surat Izin Mengemudi atau Subdit SIM. Yang kedua, Subdirektorat Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor atau Subdit BPKB. Yang ketiga, Subdirektorat Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Subdit STNK. Yang keempat, Subdirektorat Fasilitasi dan Material SIM BPKB, STNK, dan juga TNKB atau Subdit Fasmat SPST. Itu dia Direktorat Korlantas Polri. Selanjutnya ada 3 bagian di Korlantas Polri loh. Yang pertama, bagian operasional atau back ops adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan langsung di bawah Korlantas. Back ops bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan manajemen operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu, pengamanan kegiatan masyarakat atau instansi pemerintah, dan mengkoordinasi pelaksanaan kerjasama serta mengendalikan pengamanan markas di lingkungan Korlantas. Saat ini dipimpin oleh Kombes Pol Aris Syahbudin.
Dan Bakops membawahi. Yang pertama, Subbagian Perencanaan Operasional atau Subakrenop. Yang kedua, Subbagian Pengendalian Operasional atau Subakdalop. Yang ketiga, Subbagian Kerjasama atau Subakkerma. Yang keempat, Subbagian Analisis dan Evaluasi atau Subakanef. 2. Bagian Perencanaan dan Administrasi atau Bakrenmin adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan langsung di bawah Kakor Lantas. Bakrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personil dan logistik, serta mengelola keuangan serta pelayanan administrasi, dan mengelola pengadaan dan ketatausahaan di lingkungan Korlantas. Saat ini dipimpin oleh Kombes Pol Imade Agus Prasetya. Bakrenmin membawahi. Yang pertama, Subbagian Perencanaan atau Subakren. Yang kedua, Subbagian Sumber Daya Manusia atau Subak SDM. Yang ketiga, Subbagian Logistik atau Subaklog. Subbagian Pengadaan atau Subakada. Yang ketiga, Bagian TIK atau Baktik adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan langsung di bawah Kakor Lantas. Baktik bertugas menyediakan atau mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan layanan informasi dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, menyediakan, mengumpulkan, mengelola data, dan menyajikan informasi di lingkungan Korlantas Polri. Saat ini dipimpin oleh Kombes Pol Wisnu Putra, SH.SIK. Baktik membawahi. Yang pertama, Subbagian Analisis dan Pengembangan Sistem Teknologi atau Subak-Anbaksistek. Yang kedua, Subbagian Jaringan Sistem Teknologi atau Subak-Jersistek. Yang ketiga, Subbagian Pemeliharaan Sistem Teknologi atau Subak-Harsistek. Tapi Korlantas Polri tidak bekerja sendirian, polisi juga harus ada di lapangan. Dari pusat kita turun ke tingkat provinsi, yaitu Direktorat Lalu Lintas Polda yang berada di bawah Polda atau Kepolisian Daerah. Direktorat Lalu Lintas, tugasnya menerjemahkan kebijakan dari Korlantas Polri atau Markas Besar Lalu Lintas ke wilayah masing-masing. Polda menjadi garda terdepan dalam mengamankan provinsi, mulai dari pengendalian, ketertiban, pengawasan lalu lintas hingga penanganan kejahatan yang lebih luas. Ditlantas ini memiliki tugas khusus dalam mengelola dan mengawasi sistem lalu lintas di seluruh provinsi. Mereka bertanggung jawab atas berbagai aspek seperti pengaturan lalu lintas, penerapan tilang elektronik atau ETLE, pengawasan kendaraan bermotor, serta pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM. Jika terjadi kecelakaan besar, kemacetan parah, atau gangguan lalu lintas dalam skala provinsi, Ditlantas Polda yang akan menangani dan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan instansi lainnya. Mereka juga bertugas untuk mengawasi operasional Samsat dalam pengelolaan pajak kendaraan, serta mempercepat penerapan inovasi berbasis teknologi dalam layanan kepolisian lalu lintas. Selain itu, Ditlantas Polda juga memiliki satuan tugas yang bertanggung jawab atas patroli jalan raya, baik di kota-kota besar maupun di jalur nasional antar provinsi. Para patroli jalan raya atau PJR inilah yang sering kita lihat berkeliling di jalan tol, mengamankan arus lalu lintas, menangani kecelakaan, dan memberikan bantuan kepada pengendara yang mengalami kendala di perjalanan. Dari provinsi, kita turun lagi ke level kabupaten dan kota. Ini dia Polres. Disinilah polisi lalu lintas atau Polantas benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di tingkat Polres atau Kepolisian Resor dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban lalu lintas di tingkat kabupaten atau kota. Salah satu bagian penting dalam Polres adalah Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres yang khususnya menangani berbagai aspek terkait lalu lintas di wilayahnya. Satlantas Polres memiliki peran utama dalam mengatur arus lalu lintas, menindak pelanggaran, menangani kecelakaan, serta memberikan pelayanan administrasi seperti penerbitan dan perpanjangan SIM, serta pengurusan STNK. Mereka juga bertugas melakukan sosialisasi keselamatan berkendara kepada masyarakat, termasuk belajar dan pengendara umum agar kesadaran berlalu lintas semakin meningkat. Di balik semua ini, ada yang namanya Satuan Kerja atau Satkar di bidang lalu lintas yang bekerja lebih spesifik dalam berbagai aspek penting seperti analisis kecelakaan lalu lintas, penerapan tilang elektronik atau ETLE, inovasi keselamatan jalan raya, serta pengawasan kendaraan angkutan umum dan barang.
Jadi, dari Korlantas Polri di pusat yang menetapkan kebijakan nasional, ke Ditlantas Polda Provinsi yang menerjemahkan aturan ke tingkat daerah, lalu ke Satlantas Polres di kabupaten ataupun kota yang menangani langsung kelancaran lalu lintas di jalan raya, hingga ke unit lalu lintas di Polsek yang berperan di tingkat kecamatan, semuanya bekerja sama dalam satu sistem yang saling terhubung. Tapi sekuat apapun sistem ini, sebaik apapun rantai komandonya, semua kembali ke satu hal. Manusia yang ada di dalamnya, polisi bukan robot. Kami juga punya keluarga, punya rasa takut, punya batas, kadang harus membuat keputusan sulit di lapangan. Kadang harus menghadapi cemoohan, padahal kami juga ingin berbuat yang terbaik. Jadi, kalau lain kali kalian lihat polisi di jalan, ingat, di balik seragam ini ada sistem yang sangat besar. Ada tanggung jawab yang berat, dan ada manusia yang berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan tugasnya. Terima kasih sahabat Lantas sudah menonton. Kalau kamu punya pertanyaan yang bikin kamu penasaran dan harus dibahas, langsung taruh di kolom komentar ya. Untuk kamu yang belum follow akun media sosial Korlantas Polri, yuk follow dan pantau terus informasi terupdate lalu lintas melalui website korlantas.polri.go.id. Saya Brigadir Medina, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi.